Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juara, gimana kabarnya, sehat? Nah, oke. Sekarang Kakak akan menjelaskan ya kan pembahasan soal TO kemarin, yaitu soal matematika saintek kode soal 980. Nah, oke, kita mulai. Nah, nomor satu. Nah, diketahui A sama dengan sebuah matrik ya B kuadrat 13 dan B sebuah matrik 2542. Nah, di sini dikatakan A transpose ditambah B sama dengan ini. Nah, kita ingat ya. Nah, bagaimana cara mentranspose matrik? Kita tinggal mengubah yang baris menjadi kolom. Jadi di sini jadi B dengan B kuadrat. Nah, kemudian ini 1 dan 3 berubah jadi 1, 3 lalu ditambah. Nah, B-nya tetap 2, 5, 4, 2. Nah, ini sama dengan matrik 3, 6, 5, 5. Nah, kita tahu ya kalau kita menjumlahkan matrik, kita hanya tinggal menjumlahkan elemen matriknya. Jadi B ditambah 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat apa tadi? B ditambah 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat apa? B-nya sama dengan 3 dikurang 2, 1. Dan kalau B-nya 1 kita masukkan kemari, kita peroleh. Nah, ini kita ganti jadi 1. Nah, ini juga kita ganti jadi 1 kuadrat, jadi 1. Nah, sehingga dari sini kita dapat determinan A-nya sama dengan apa? Nah, 1 dikali 3, 3 dikurang 1 dikali 1, 1. Berarti ini sama dengan 2. Dan determinan B-nya kita peroleh juga. Nah, ini sama dengan apa? 2 kali 2, 4 dikurang 20. Nah, ini dapat min 16. Oke. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya determinan dari A dikali B transpose. Nah, kita tahu ya menurut sifat determinan matrik, determinan A dikali B transpose itu sama dengan determinan A dikali determinan B transpose. Dan kita tahu juga berdasarkan sifat dari determinan matrik, determinan B transpose sama dengan determinan B. Nah, sehingga kita dapat berapa nih? Nah, determinan A-nya 2 dikali determinan B transpose-nya sama dengan determinan B, yaitu min 16. Nah, ini tinggal kita kalikan, dapat min 32. Nah, jadi jawabannya adalah B. Gimana? Paham? Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 23. Yang ditanya adalah 2 pangkat x ditambah 2 pangkat min x sama dengan berapa? Kalau saya misalkan ini P, lalu kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, ini kita kuadratkan, kita dapat apa? Ini dikuadratkan jadi 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali 2 pangkat x dikali 2 pangkat min x. 2 kali 2 pangkat x dikali 2 pangkat min x. Nah, kemudian ditambah 2 pangkat min x dikuadratkan 2 pangkat min 2x sama dengan P kuadrat. Nah, kita tahu perkalian dalam eksponen. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya kita tambahkan. Nah, x ditambah min x habis. Jadi ini jadi 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali 2 pangkat 0. Ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan P kuadrat. Nah, kita tahu 2 pangkat 0, 1. Nah, 2 ya dikali 1 sama dengan 2. Dan tadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x, 23. Sehingga ini tambah ini sama dengan 23 ditambah 2 kali 1, 2 sama dengan P kuadrat. Dan kalau ini kita tambahkan sama dengan 25. Nah, maka P-nya sama dengan
plus minus akar 25. Nah, karena P adalah penjumlahan dari 2 pangkat ditambah 2 pangkat, maka nggak mungkin negatif. Pasti yang positif. Nah, 25 diakarin jadi 5. Nah, oke. Nah, jawabannya adalah C. Nah, oke. Sekarang yang nomor 3. Nah, kita lihat di sini A log X kuadrat min 5 dikali A log X tambah 6 lebih dari sama dengan 0 dengan A-nya lebih dari 1. Yang ditanya penyelesaiannya adalah, nah, lihat ini ya dengan ini sama. Nah, saya misalkan saja. Saya misalkan P. Nah, jadi ini saya misalkan P. Tuh kelihatan P-nya ya. Ini jadi apa? P kuadrat, kemudian dikurang 5P, kemudian ditambah 6. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, ini jadi P min 3, kemudian dikali dengan P min 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita dapat dua pembuat nolnya, yaitu X atau P sama dengan 2 dan P sama dengan 3. Koefisien kuadratnya positif, berarti di sini positif. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif, dan yang diinginkan adalah yang lebih dari 0 atau yang positif. Nah, maka kita dapat. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini pakai sama dengan, berarti ini penuh. Ya. Nah, maka ini daerah penyelesaiannya. Sehingga kita dapat P-nya kurang dari sama dengan 2 atau P-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, P-nya tadi apa? P-nya A log X. Nah, jadi kita lihat A log X-nya kurang dari sama dengan 2. Atau A log X lebih dari sama dengan 3. Nah, karena A-nya lebih dari 1, maka X-nya kita peroleh kurang dari A pangkat 2. Atau, ya kan, di sini X-nya lebih dari A pangkat 3. Nah, adik-adik jangan lupa, ya kan, dalam logaritma ada syarat logaritma. Apa itu syarat logaritma? X-nya harus lebih dari 0. Nah, oleh karena itu, di sini ditambahkan syarat logaritmanya, X-nya harus lebih dari 0. Nah, inilah solusinya. Nah, jawabannya adalah yang D. Nah, oke, kita lanjutkan lagi adik-adik ya, nomor 4. Nah, nomor 4 kita lihat di sini ada data 6, 6, A, B, 6, 3, 6, 6, 5, 7. Nah, diketahui rata-ratanya 5 dan variansinya 13/5. Yang ditanya, berapa nilai A plus B-nya? Nah, kita tahu yang namanya rata-rata itu kan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, sigma XI dibagi dengan N. Nah, ini sama dengan 5 katanya. Nah, coba kita jumlahkan aja ini semuanya. Nah, ini kita jumlahkan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 30, 30, 40 tambah 5, 45. Nah, berarti 45 ditambah dengan A tambah B. Nah, dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sama dengan 5. Nah, ini tinggal kali silang. Berarti 45 ditambah A ditambah B sama dengan 50. Nah, kita pindahkan. Jadi min. Berarti A tambah B-nya sama dengan 50 dikurang 45. 5. Nah, oke. Itu nomor 4. D jawabannya. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Nah, coba perhatikan ini sama ini sama ya. Nah, saya misalkan aja fx. Nah, saya selesaikan limit ini dengan menggunakan L'Hopital. Nah, kalau saya gunakan L'Hopital, berarti limit x mendekati 1. Nah, ini saya turunkan yang atas. Jadi f aksen x dikurang 1, diturunkan. Nah, yang bawahnya ini diturunkan jadi 1. Lalu kita masukkan 1-nya, ini menjadi f aksen 1 dikurang 1
sama dengan 4. Nah, kalau begitu F aksen 1 ya. Nah, ini sama dengan ini pindah jadi plus 5. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari yang ini, kita tinggal gunakan L'Hopital lagi, kita turunkan. Ini diturunkan jadi F aksen X. Nah, dikurang. Nah, ini diturunkan jadi 2X dibagi dengan, nah, X kuadrat diturunkan 2X. Nah, kita masukkan satunya, ini sama dengan apa? F aksen 1 dikurang 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Dan tadi kita tahu F aksen 1 5. Berarti ini sama aja dengan 5 dikurang 2 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 3. Nah, oke. Jawabannya, nah, jadinya, oh, ini 3/2, sorry. Nah, jawabannya adalah D. Ya, oke. Oke, nomor 6 sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, jadi ada UN yang merupakan suku-suku barisan aritmatik dengan UK plus 2 sama dengan U2 ditambah K U16 min 2. Nah, yang ditanya U6 tambah U12 tambah U18 tambah U24 sama dengan berapa? Nah, kita tahu kalau dia merupakan barisan aritmatik, maka UK plus 2 itu kan rumusnya A. Nah, A ditambah K plus 2 dikurang 1. Jadi K plus 1 ya. Nah, dikali B. Kemudian sama dengan, nah, U2-nya adalah A plus B. Nah, kemudian ditambah K dikali. Nah, U16. Nah, U16 itu adalah A ditambah 15B. Nah, dikurang 2. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa hapus nih A-nya langsung ya. Nah, kemudian ini kita kalikan. Jadi KB ditambah B sama dengan B ditambah, nah, ini kalikan ke dalam. Jadi KA ditambah 15 KB dikurang 2. Nah, ini B-nya habis. Nah, ini kita pindahkan ke sana. Nah, ini jadi 0 sama dengan KA ditambah. Nah, 15 dikurang 1 jadi 14 KB dikurang 2. Nah, dari sini K-nya saya faktorkan keluar. Jadi 0 sama dengan K dikali A plus 14 B dikurang 2. Gitu ya. Nah, 2-nya kalau pindah ini jadi plus 2. Oke. Nah, sampai sini kita lihat dulu pertanyaannya apa sih sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah U6 ditambah U12 tambah U18 tambah U24. Nah, kita ingat ya di dalam ya kan barisan aritmatik berlaku ya kan suku tengah dikali 2 itu sama dengan suku awal ditambah suku akhir. Nah, kalau kita lihat 6 ditambah 24 kan 30 dibagi 2 15. Nah, maka berlaku ini. Jadi kalau di sini 6, di sini 24. Nah, 6 tambah 24 30 dibagi 2 jadi 15. Nah, jadi di sini berlaku 2 suku 15 ya ditambah. Nah, begitu juga dengan ini. Ini 12 tambah 18 kan 30 juga. Berarti 2 kali suku 15 atau sama dengan 4 kali suku 15. Dan di dalam barisan aritmatik suku ke-15 itu adalah A ditambah 14B. Nah, dari sini kita tinggal masukkan. Nah, dari sini kan kita dapat A tambah 14B-nya sama dengan, nah, ini K-nya kita pindahkan jadi 2 per K. Nah, tinggal masukkan kemari. Nah, kita dapat jadi 4 dikali 2 per K. Atau sama dengan 8 per K. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Nah, oke, kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Nah, kita lihat nomor 7. Nah, di sini diketahui Fx habis dibagi X min 3 dan X plus 1. Berarti X min 3 dan X plus 1 merupakan
faktor dari fx. Sehingga nanti fx ya bisa kita tulis sebagai ya. Nah, di sini x min 3 dikali dengan x plus 1. Nah, tapi karena dikatakan fx berderajat 3, ini baru berderajat 2, ya tentu ini dikali lagi ya dengan sebuah faktor lainnya. Nah, kalau lihat dari apa yang diketahui berikutnya, koefisien x pangkat 3-nya 1, maka di sini pasti x ya. Karena pangkat 3 itu kan diperoleh dari ini, kali ini, kali ini. Nah, baru ditambah dengan sebuah bilangan. Ya, anggap aja misalkan P, gitu. Nah, diketahui F4 sama dengan 30. Nah, F4, ya berarti kan X-nya kita ganti dengan 4. Nah, ini ganti 4. 4 dikurang 3, 1. 4 tambah 1, 5. Nah, dikali dengan 4 ditambah P. Sama dengan 30. Nah, 30 dibagi 5, 6. Nah, 4 pindah jadi min. Sehingga dapat P-nya sama dengan 6 dikurang 4, 2. Nah, masukkan kemari. Jadi jelas di sini ya kita dapat fx-nya sama dengan x min 3, x plus 1, x plus 2. Nah, yang ditanya f2. Nah, jadi kalau ditanya f2, kita tinggal masukkan x-nya 2. 2 dikurang 3 min 1 dikali 2 tambah 1, 3 dikali 2 tambah 2, 4. Nah, ini dapat min 12. Nah, oke, jawabannya C. Nah, kemudian nomor 8. Jika garis ini menyinggung lingkaran ini, maka B kuadrat min M kuadrat plus 1 adalah. Nah, untuk menentukan apakah kedua kurva ini bersinggungan atau tidak, langkah pertama kita substitusikan dulu. Ini Y-nya saya ganti dengan ini. Nah, saya peroleh MX ditambah B kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, ini dikuadratkan jadi M kuadrat X kuadrat ditambah 2B kali MX, berarti BMX. Kemudian ditambah B kuadrat sama ditambah X kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang ini saya faktorkan X kuadratnya. Ya, jadi di sini jadi M kuadrat plus 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 2BMX ditambah B kuadrat, satunya saya pindahkan jadi min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita lihat D-nya. Nah, kalau kedua kurva ini bersinggungan, maka D-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi D-nya harus sama dengan 0. D itu apa? B kuadrat. Nah, ini 2BM kuadrat dikurang 4 kali AC. Nah, jadi di sini A-nya M kuadrat plus 1 dikali C-nya B kuadrat min 1. Nah, ini kita buka kurungnya. Jadi 4B kuadrat M kuadrat dikurang. Nah, ini kita kalikan, kali 4. Ya, jadi 4B kuadrat M kuadrat. Nah, kemudian 4 kali ini, jadi plus ya 4M kuadrat. Kemudian min 4 kali ini, jadi min 4B kuadrat. Dan yang terakhir min 4 kali ini, jadi plus ya 4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kurangkan habis. Nah, ini min dari ini sama dengan 0. Ya, berarti ini harus sama dengan 0. Nah, ini saya bagi dengan 4 ya. Bagi 4, dapat M kuadrat, kemudian min ya B kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini yang dipertanyakan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian nomor 9. Nah, ini ada harga mutlak dari X plus 2 kurang dari 5 dikurang harga mutlak X min 1. Solusinya adalah himpunan tertutup AB. Jadi interval tertutup AB. Nah, yang ditanya A tambah 2B sama dengan. Nah, langkah pertama saya pindahkan ini ke sana.
Nah, ini kalau dipindahkan jadi plus ya. Berarti harga mutlak X plus 2, kemudian ditambah harga mutlak X min 1, kurang dari sama dengan 5. Nah, kita ingat ada pertidaksamaan segitiga. Jadi kalau ada harga mutlak A plus B, ini kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah dengan harga mutlak B. Nah, kalau kita menggunakan ini, berarti harga mutlak X plus 2 ditambah dengan harga mutlak X min 1 itu kurang dari sama dengan. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Jadi harga mutlak 2X plus 1. Nah, ini kurang dari sama dengan 5. Nah, dari sini jelas gitu. Berarti ini kurang dari sama dengan 5. Nah, kita ingat sifat harga mutlak X kurang dari A itu identik dengan ya, harga X-nya terletak di antara min A sampai A. Gitu ya. Nah, kalau ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Jadi harga mutlak ini kurang dari sama dengan 5. Ya, ini saya tulis lagi aja. 2X plus 1 kurang dari sama dengan 5. Ini identik ya dengan apa? Dengan 2X plus 1 terletak di antara min 5 sampai 5. Nah, dari sini saya kurang 1 semua. Ini jadi min 6. Ini 2X. Nah, ini jadi 4. Lalu saya bagi dengan 2 semua. Nah, maka X-nya terletak di antara min 3 sampai 2. Nah, jadi kita dapat penyelesaian akhirnya adalah ini. Dan ini kalau kita lihat ya, nah bahwa ya kan katanya solusinya adalah A, B, berarti ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Sehingga A ditambah 2B itu sama dengan apa? Min 3 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini sama dengan 1. Nah, jawabannya adalah B. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan lagi adik-adik. Nah, ini nomor 10 ya. Nah, dari gambar kita bisa lihat ya bahwa untuk X8 ya, nilai GX adalah 4. Nah, jadi kita dapat apa? Dari sini, dari gambar ini kita dapat, ini dari titik ini, bahwa G8 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, sekarang dia bilang HX-nya sama dengan F.GX. Nah, ini kan sama aja dengan F.GX. Gitu ya. Nah, yang ditanya berapa H aksen 8. Nah, oke, sekarang saya ganti dulu ini dengan X. Ya, H aksen X itu sama dengan apa? Nah, kita turunkan dengan menggunakan turunan komposisi fungsi. Nah, ini F-nya kita turunkan dulu. Jadi, F aksen G-nya tetap. Nah, baru dikali dengan turunan dalamnya, G aksen. Nah, oke. Nah, sekarang, tadi yang ditanya apa? H aksen 8. Jadi, ini X-nya kita ganti 8. Nah, kalau kita ganti 8, berarti ini kita ganti 8. Nah, ini juga kita ganti 8. Dan kita tahu tadi G8 adalah 4. Sehingga ini menjadi F aksen 4 dikali dengan G aksen 8. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, ternyata di titik 4, F mencapai titik minimum. Dan kita tahu di titik minimum F aksen itu nilainya 0. Ya, kita ingat kalau kita mau mencari nilai maksimum minimum kan kita gunakan apa? F aksen X sama dengan 0. Nah, nanti X-nya kita peroleh titik maksimum atau minimumnya. Nah, di sini titik minimumnya 4. Sehingga kalau saya masukkan 4, F aksen 4 itu sama dengan 0. Jadi ini 0. Nah, sehingga kita peroleh 0 dikali G aksen 8 dan 0 dikali berapapun hasilnya 0. Nah, oke, itu nomor 10. Jawabannya C.
Nah, sekarang nomor 11. Diketahui fungsi f ya dengan f x plus 5 sama dengan fx. Kemudian integral dari 1 sampai 5 fx sama dengan 3. Integral dari min 5 sampai 4f adalah min 2. Yang ditanya, berapa integral 5 sampai 15 fx dx? Nah, yang pertama, konsep translasi. Ingat nggak tuh? Kalau misalkan ada titik A, ya, A, B. Saya translasi dengan matrik translasinya NM. Nah, maka bayangannya menjadi apa? Menjadi A tambah N, B tambah M. Nah, lain dengan fungsi. Kalau ada Y sama dengan Fx, saya translasi dengan T. Nah, yang kita peroleh apa? Y min M sama dengan Fx min N. Nah, di sini saya perlu tekankan, kalau titik ditranslasi menjadi tambah. Tapi kalau fungsi ditranslasi menjadi kurang. Nah, oleh karena itu, sebaliknya, kalau di sini min, ini menjadi min, ya. Nah, kalau yang ini menjadi tambah, gitu. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang yang ini. Yang ini kan kalau dx berarti ini x sama dengan, nah ini kan titik ya, titik x-nya sama dengan 1 dan 5. Nah, ingat translasi titik, kalau dikurang, maka fungsinya ditambah. Sehingga kalau saya kurang ini dengan 5 semuanya, nah kita dapat 1 dikurang 5 jadi min 4. Kemudian 5 dikurang 5 jadi 0. Nah, ini F-nya ditambah 5. X plus 5. Nah, ini dx. Ya. Jadi ingat, ya kan? Kalau ini saya kurang 5, nah yang ini ditambah 5. Nah, dari sini kita dapat tadi apa? Fx plus 5 sama dengan Fx. Berarti ini sama aja dengan integral dari min 40 Fx dx. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di dalam integral ada sifat, ya. Integral min 5, ya, min 4 dari Fx dx. Kalau ditambah dengan integral min 40 dari Fx dx, ya, itu menjadi sama dengan apa? Nah, sama dengan integral min 5, 0. Nah, ini kalau sama intervalnya, dia bisa bergabung. Ya, menjadi Fx dx. Dan kita tahu, ini sama dengan berapa? Min 2. Ini sama dengan 3. Nah, min 2 tambah 3, ya, 1. Nah, oke. Sekarang yang ditanya adalah integral dari 5 sampai 15 Fx dx sama dengan. Nah, bentuk ini bisa saya pecah menjadi integral 5 sampai 10 Fx dx, kemudian ditambah dengan integral 10 sampai 15 Fx dx. Nah, ini kita kurangin aja. Nah, kurang 5. Kalau ini dikurang 5, ini dikurang 5, tentu yang ini ditambah 5. Jadi integral 0, 5, Fx tambah 5 dx. Ditambah integral yang ini jadi 5, 10. Nah, Fx tambah 5 dx. Dan karena kita tahu bahwa Fx plus 5 sama dengan Fx, nah ini menjadi Fx. Gitu. Ya, nah ini sama aja dengan Fx. Ini juga begitu. Ini sama aja dengan Fx. Nah, oke. Nah, kalau kita kurang lagi 5, ini menjadi min 5, 0, Fx plus 5 dx. Nah, ditambah, ini menjadi
ya, 0, kemudian 5 fx plus 5 dx. Dan kita ingat, ini berdasarkan ini sama dengan fx. Berarti ini bisa kita ganti lagi dengan x. Ini juga bisa kita ganti lagi dengan x. Dan kita tahu ini sama dengan ini, sama dengan ini. Dan ini sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 1. 2. Nah, itu nomor 11. Jawabannya E. Nah, nomor 12. Pada 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D, panjang setiap rusuknya adalah 4. Jadi panjang AB, BC, CD, AD, TA, TD, TC, dan TB semuanya sama 4. Nah, lalu dia bilang P di tengah AD. Nah, ini ada P di tengah. Berarti ini panjangnya 2, ya. Nah, Q di tengah TC. Nah, ini ada Q di sini. Nah, berarti ini juga panjangnya 2. Yang ditanya, oh TC, maaf, TC di sini ya. Nah, ini TC, ini Q-nya. Nah, oke. Nah, ditanya jarak P ke Q. Nah, berarti jarak ini nih, dari sini kemari. Ya. Nah, bagaimana nyari jaraknya? Nah, saya tarik dari P ke C garis lurus dulu. T ke P garis lurus dulu. Nah, maka dapatlah segitiga TPC. Nah, yang pertama saya cari panjang PC dari segitiga PDC. Nah, ini segitiga PDC. Nah, ini siku-siku di D. Nah, panjang PD 2, panjang ini 4. Nah, ini bisa kita cari. Ya, dengan menggunakan Pitagoras, akar 2 kuadrat 4, akar 4 kuadrat 16. 16 tambah 4, 20. Atau 2 akar 5. Nah, kemudian yang berikutnya, ya kita lihat segitiga TPD. Nah, ini segitiga saya lihat lengkap dulu TAD. Karena panjang ini sama, 4. Nah, maka kalau titik P di tengah-tengah, ya, nah, maka ini pasti siku. Dan kita tahu panjang PD-nya 2, nah, maka panjang TP-nya bisa kita cari dengan Pitagoras, akar dari ini kuadrat dikurang ini kuadrat. 16 dikurang 4, 12. Nah, atau 2 akar 3. Nah, sekarang kita punya sebuah segitiga. Nah, ini ada T, P, C. Nah, ini panjang TP-nya 2 akar 3, panjang PC-nya 2 akar 5, dan panjang ini 4. Nah, di sini ada titik Q. Di tengah-tengah, berarti ini 2. Nah, maka dari sini, untuk mencari berapa panjang PQ, kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini kalau saya anggap theta, saya bisa cari kosinus theta dengan yang pertama, kalau PQ ini, ya kan? Saya melihat segitiga apa? Segitiga PCQ. Kalau segitiga PCQ, maka PQ cos theta sama dengan PC kuadrat. Nah, ini ditambah CQ kuadrat dikurang PQ kuadrat dibagi dengan di sini 2 dikali PC dikali CQ. Nah, kalau kita ngelihat segitiga PCT, nah ini sama dengan apa? Ya kan? Nah, PC kuadrat ditambah TC kuadrat dikurang PT kuadrat. Nah, dibagi 2 kali PC kali TC. Nah, kita tinggal masukkan PC. PC-nya 2 akar 5 dikuadratkan jadi 20. Ditambah CQ. Nah, CQ-nya 2 dikuadratkan 4. Dikurang, PQ-nya kita belum tahu. Nah, dibagi 2 dikali PC-nya 2 akar 5. Kemudian CQ-nya 2.
Nah, sedangkan yang di sini 20 ditambah 16 dikurang PT. PT-nya 2 akar 3 dikuadratkan 12 dibagi 2 dikali PC-nya 2 akar 5 dikali TC-nya 4. Nah, ini kalau dikalikan 8 akar 5, coret sama ini. Nah, ini kita tinggal kalikan ke sana, ya. Nah, atau kita jumlahkan dulu ini 24 dikurang PQ kuadrat sama dengan, nah ini 24 dibagi 2 ya. Nah, ini 24 dibagi 2 tinggal 12. Nah, kalau 12-nya pindah, PQ-nya pindah, 24 dikurang 12 sama dengan PQ kuadrat. Nah, maka PQ-nya sama dengan akar 12. Nah, oke. Atau 2 akar 3. Nah, jawabannya D. Nah, oke. Adik-adik juara, kita lanjutkan lagi. Nomor 13. Nah, nomor 13, di dalam sebuah kantong terdapat 48 bola yang terdiri dari bola hitam dan bola merah. Anggap aja M banyaknya bola merah dan N banyaknya bola hitam. Berarti M ditambah N sama dengan 48. Nah, sekarang dia bilang jika peluang terambilnya satu bola hitam sama dengan 3 kali peluang terambilnya merah, maka banyaknya bola hitam adalah. Nah, kita tahu peluang terambilnya hitam adalah N dibagi dengan N tambah M. Nah, sedangkan peluang terambilnya merah adalah M dibagi dengan N tambah M. Nah, ini bisa kita coret. Nah, sehingga kita peroleh apa? N sama dengan 3M. Nah, kita tinggal substitusikan ke sana. Ya. Nah, jadi jelas di sini N-nya diganti 3M. Berarti M ditambah 3M sama dengan 48. Nah, ini 4M sama dengan 48. Berarti M-nya dapat 12. Nah, kalau M-nya 12 masukkan kemari, maka N-nya adalah 3 kali 12 atau 36. Nah, oke. Jawabannya adalah E. Nah, sekarang nomor 14. Diketahui sin X plus Y sama dengan 1 min 1/5 cos Y. Dan sin X min Y sama dengan min 1 tambah cos Y. Nah, yang ditanya berapa nilai cos 2X? Nah, kalau ini saya jumlahkan, ya, saya dapat sin X tambah Y ditambah dengan sin X min Y. Nah, ini sama dengan, ini 1 5/5 ya, dikurang 1/5 jadi 4/5 cos Y. Sedangkan yang satunya habis ya. Nah, masih ingat nggak rumus? Nah, sin A tambah sin B. Nah, sin A tambah sin B. Ini sama dengan apa? Sama dengan 2 dikali sin setengah jumlah A tambah B dikali dengan cos setengah selisih A dikurang B. Nah, kita gunakan rumus ini kemari. Berarti jadi 2 sin setengah jumlah. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi 2X. Dikali setengah tinggal X dikali cos. Ini kalau dikurangkan tinggal 2Y. Dibagi 2 jadi Y. Nah, ini sama dengan 4/5 cos Y. Nah, ini saya coret cos Y-nya. Nah, 4 dibagi 2 tinggal 2. Nah, maka saya dapat sin X-nya sama dengan 2/5. Nah, yang ditanya adalah berapa cos 2X. Nah, cos 2X bisa dicari dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti sama dengan 1 dikurang. Nah, 2 dikali. Nah, ini dikuadratkan. Jadi 4/25. Nah, ini dikali 2 jadi 8. Nah, ini 1 25/25 dikurang 8/25 tinggal 17/25. Oke. Nah, itu jawabannya C. Nah, nomor terakhir. Nah, ada sebuah titik A digeser. Ya kan?
A satuan ke kiri dan B satuan ke atas. Lalu dicerminkan ke garis Y sama dengan 3. Bayangannya adalah ya A double aksen 1,4. Yang ditanya berapa B dikurang A. Nah, kita ingat ya dalam translasi. Ya, nah ini digeser dengan matrik translasi, katanya digeser A satuan ke kiri, berarti di sini min A. Kemudian B satuan ke atas, berarti B. Nah, sehingga aksennya menjadi apa? Nah, kita tinggal tambahkan. Berarti min 1 min A, 3 ditambah B. Nah, bayangannya ini kemudian dicerminkan ke garis Y sama dengan 3. Nah, jadi A aksennya dicerminkan ya kan dengan garis Y sama dengan 3. Nah, jadi A double aksen. Nah, kita ingat kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan, nah ini nilai X-nya tetap. Jadi min 1 min A-nya tetap. Nah, tinggal Y-nya yang berubah. Nah, perubahannya adalah 2 dikali 3. Nah, kemudian dikurang ini. Nah, 3 ditambah B. Nah, dapat dari sini A double aksennya adalah min 1 min A, nah ini 2 kali 3, 6 dikurang 3 tinggal 3, min kali plus jadi min B. Dan inilah yang sama dengan katanya, nah 1,4. Nah, berarti ini sama dengan 1. Min 1 min A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan min 2. Kemudian 3 min B sama dengan 4. Nah, ini B-nya kalau pindah, 4-nya pindah, kita dapat B-nya sama dengan min 1. Dan yang ditanya adalah B dikurang A. Berarti min 1 dikurang min 2. Min jadi plus. Berarti 1. Nah, oke, jawabannya B. Nah, adik-adik sekalian, nah itulah pembahasan dari soal TO matematik ya kan pada periode super intensif ini dengan kode 980. Semoga adik-adik paham, nah dan bisa menjadi acuan untuk belajar lebih lanjut. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.